Hai there Skincares, welcome back to Care Skin Media. Nah hari ini aku mau ceritain kalian gimana sih cara pakai retinol yang bener. Karena kan retinol tuh lagi beredar ya, karena dia tampaknya kayak ingredients yang dewa gitu ya, bisa melakukan segala hal karena memang sebagus itu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, and share to your friends, cause sharing is caring, right? Apalagi yang lagi mau step up their skincare game untuk memakai retinol dan juga mau mulai tapi bingung tuh, share ke mereka ya, tag. Oke, pertama-tama kalian harus tahu dong apa sih sebenarnya retinol. Jadi retinol itu adalah suatu derivat dari vitamin A atau yang dinamakan retinoid ya. Jadi retinol adalah salah satu turunan retinoid yang poten dipakai secara OTC atau over the counter. Jadi dia salah satu yang paling tinggi, paling poten, dan paling efektif dijual bebas. Kalau turunan lainnya itu harus dengan resep dokter, jadi nggak bisa sembarangan karena memang efek sampingnya lebih tinggi. Nah, banyak yang bingung cara pakainya dan takut untuk mulai, padahal kan dia kayak ingredients yang dewa ya. Kenapa sih nggak bisa pakai, dan cara pakainya tuh gimana biar tidak mencetuskan efek samping? Kenapa sih kamu pilihnya tuh retinol tadi? Karena kan dia memang salah satu yang paling efektif dijual bebas. Selain untuk anti-aging yang adalah dia bersifat sebagai antioksidan, meningkatkan elastin dan juga kolagen, terus dia juga meningkatkan regenerasi sel kulit kalian. Jadi kulit kalian lebih tebal. Dia juga ada efek untuk brightening-nya. Jadi dia menurunkan enzim tyrosinase yang adalah penghasil dari melanin atau kehitaman itu tuh yang bikin hitam-hitam. Terus dia yang tadi juga dia meningkatkan cellular turnover. Jadi pengelupasan kulit secara nggak langsung lebih cepat karena dia cellular turnover, regenerasi selnya lebih cepat kan. Dan yang ketiga, itu sebenarnya bagus banget untuk kalian yang acne prone skin dan juga berjerawat. Karena dia salah satu fungsinya adalah anti acne. Jadi dia bisa memperbaiki keratinisasi kulit kalian yang terganggu pada kulit berjerawat, dan juga dia bisa untuk oil control. Miskonsepsi retinol yang lain adalah gak bisa dipakai kalau kalian remaja. Padahal kalau kalian memang memiliki kondisi atau masalah tertentu yang tadi tuh ketiga fungsi retinol bisa solve, bisa memecahkan, kalian boleh kok pakai retinol. Nah, sebelum aku kasih tahu caranya, harus tahu dulu dong siapa nih nggak bisa pakai retinol. Karena memang dia kan lumayan poten nih. Jadi pada ibu hamil itu tidak disarankan untuk memakai retinol, kecuali memang dokternya bilang boleh pada kondisi tertentu. Terus kalau misalnya ibu menyusui gimana? Ibu menyusui boleh pakai retinol, tapi memang hati-hati dan diperhatikan lagi. Kalau misalnya memang kalian takut atau apa ya, kalian bisa konsul ke dokter anak atau juga ke dokter kulit. Terus kalau misalnya kalian alergi vitamin A atau retinoid, ya tentu dijauhi ya, karena kan dia turunannya. Dan perlu hati-hati kalau kalian memiliki kondisi kulit yang kering, terus kalian mempunyai penyakit kronis yang menyebabkan skin barrier kalian tuh menurun atau compromise. Itu seperti dermatitis, atau enggak memang kalian tuh kulitnya lagi kering banget, itu fokus dulu ke basic skincare. Jadi sebenarnya ada 3 cara untuk aplikasi retinol. Pertama, aku namainnya short term therapy. Jadi kalian pakai dulu sewajah secara menyeluruh, bisa juga sedikit ke leher, tapi ini harus hati-hati karena leher kalian lebih tipis. Terus dibilas setelah 15 menit. Tapi menurutku kalau kalian pakai yang gentle kayak gini, si Erderm, karena dia memakainya tuh BST retinol yang adalah encapsulated retinol. Jadi si retinolnya itu dibungkus lagi sama ingredients biar dia tuh lebih gentle dan penyerapannya juga lebih dalam. Itu menurutku kalian gak usah pakai short term therapy tadi. Jadi gak usah dibilas, di leave on aja biar hasilnya lebih maksimal. Nah, yang kedua, ini sebenarnya udah terkenal nih tekniknya. Mungkin kalian juga udah bisa tebak, yang adalah sandwich method. Kenapa dinamakan sandwich? Bisa juga dinamakan burger sih. Jadi ibaratnya kalian layering pelembab terus juga retinol, baru pelembab lagi. Jadi pelembabnya di double di antara si retinol serumnya ini. Kalau nggak mau gitu, mau ningkatin lagi efektivitasnya, karena kan otomatis kalau kalian lebih banyak layer sama pelembab, secara nggak langsung kemungkinan besar sih menurunkan efektivitas dari produknya itu ya. Biar side effect-nya tuh bisa menurun, dan kalau kalian udah pakai 1-2 bulan secara rutin dan juga kalian udah comfortable, baru nggak usah pakai sandwich method, itu nggak apa-apa. Jadi selalu sesuaikan dengan kondisi kulit kalian dan juga tipe kulit kalian. Nah, kalian juga sebenarnya bisa mendilusi si retinolnya ini. Jadi pakai 1:1, misalnya
si retinolnya ini 2 tetes, terus juga moisturizernya 2 drop gitu ya. Jadi perbandingannya 1:1 biar persentase si retinolnya ini itu menurun. Jadi itu kayak didilusi dan itu pasti akan menurunkan efektivitasnya juga. Tapi cara yang kedua itu, dari metode kedua, aku nggak terlalu saranin karena kalian nggak tahu reaksi antara pelembabnya dan retinol itu gimana kalau kalian campur. Jadi mencampur-campur skincare aku nggak terlalu saranin sih. Nah, sekarang ada cara ketiga dari metode yang kedua itu, yang adalah nggak usah pakai sandwich method, tapi clear pelembab yang lebih light, nggak terlalu oklusif, baru si retinol serum ini. Tapi kalau misalnya kalian kulit kering, aku akan rekomendasi kalian memakai cara 2.1. Sekarang ke metode cara aplikasi ketiga, yaitu ya langsung aja pakai. Jadi kalian kayak pakai skincare rutin pada umumnya, dari yang paling ringan ke yang paling berat, dari paling encer ke yang paling thick. Tapi selalu kalau pagi hari sunscreen itu terakhir. Tapi kalau ngomongin retinol, memang ini sebenarnya tergantung formulasinya. Cuman aku akan rekomendasi kalian pakainya di malam hari ya. Karena kemungkinan besar matahari bisa menurunkan efektivitas dari retinol itu. Nah, cara layering-nya gimana? Cleanser, toner, kalau itu optional, terus juga serum, si retinol serumnya itu, baru pelembab kalian. Itu kalau memang kalian sudah pro, sudah resisten, dan juga kalian udah mau, yaudah jos aja. Tapi kalau misalnya kalian pakai si Earn-Derm ini, menurut aku sih kalian udah pakai metode ketiga aja, karena memang segentle itu di kulitku yang sensitif. Tapi balik lagi, kalian yang tahu toleransi kulit kalian masing-masing ya. Jadi kalau memang mau hati-hati, ya udah sesuaiin aja, pilih dari metode-metode yang tadi udah banyak banget kan. Kalau kalian misalnya udah pakai retinol terus muncul tuh kayak beruntusan lah atau kayak jerawat kecil-kecil, itu kalian harus taah. Kalau memang itu sangat mengganggu atau jatuhnya kayak iritasi, bukan purging, jadi lama tuh kondisinya, beruntusannya makin parah, kalian stop, terus balik lagi ke basic skincare, karena kemungkinan besar kalian iritasi. Bukan berarti kalian nggak cocok, mungkin bukan itu, tapi cara pakai kalian salah. Jadi dari 3 metode tadi, nggak usah pakai tiap hari, cukup pakai 2-3 kali seminggu aja di malam hari. Dan nggak usah pakai banyak-banyak, cukup 2 tetes aja. Kalau misalnya emang udah comfortable dan udah merasa bisa pakai lebih, kalian mau tingkatkan frekuensi, kalian mau tingkatkan volume, itu nggak masalah banget. Nah, si Earn-Derm ini, dia tuh aku suka dan aku akan rekomendasi untuk kalian yang beginner atau kulit sensitif atau kulit kering. Mengapa? Karena dia menggunakan encapsulated retinol, atau lebih tepatnya yang dia pakai adalah BST retinol. Sebenarnya kalau dikonversi, dia tuh retinolnya cuma 0,015%. Tapi walaupun dia kecil banget, dia menggunakan teknologi encapsulated. Jadi dia kemungkinan besar bisa menyerap lebih dalam, tapi lebih gentle. Bukan berarti dia nggak efektif ya, dia juga efektif kalau kalian pakai rutin. Jadi itu kuncinya, kalian harus pakai rutin. Dan selain itu, si serum ini juga bagus banget untuk anti-aging juga. Karena kenapa? Dia mengandung peptide. Terus juga ada sodium hyaluronat yang bisa mengurangi efek samping keringnya itu dari si retinolnya dan bikin kulit kalian tuh lebih plump up, mengurangi tampilan garis-garis halus karena ada si sodium hyaluronatnya itu. Pun dia adalah serum retinol, dia tuh nggak drying di kulitku. Tekstur dia tuh kayak gel yang agak thick, tapi pas kalian baurin kayak mudah banget ngeblendnya kayak air gitu. Dan nggak lengket, terus wanginya juga nggak mengganggu. Pokoknya enak banget aplikasinya. Dia nggak lengket, nggak sticky, terus nggak greasy, cepat menyerap. Kalian enak untuk layering sama pelembab yang lebih thick, itu juga nggak masalah. Atau kalian mau layering sama serum niacinamide juga boleh, karena niacinamide bisa mengurangi efek samping dari si retinolnya itu. Jadi di layer niacinamide dulu, baru retinol serum, baru si pelembabnya. Nah, aku mau moving on nih. Ini juga salah satu yang paling penting kalian harus lakukan. Sebenarnya nggak hanya kalau kalian pakai retinol serum aja, tapi hal ini harus kalian lakukan setiap hari dan diulang-ulang kalau kalian nggak mau penuaan dini, nggak mau flek-flek hitam, dan nggak mau skincare kalian tuh percuma. Karena kenapa? Kerusakan kulit atau penuaan kulit itu paling besar disebabkan oleh matahari. Yes, you can guess it. Yang kalian harus lakukan adalah pakai sunscreen.
sunscreen. Nah, si Erndem ini memang juga dia lagi heboh nih, viral si sunscreen sensitive skin SPF 30. Cuman sayangnya dia nggak nulis PA-nya berapa. Jadi melindungi dari sinar matahari yang UVB, tapi nggak melindungi dari UVA. Sebenarnya sih walaupun dia tidak mencantumkan PA-nya berapa, kalau lihat dari UV filtersnya hybrid, ada titanium dioxide-nya, terus juga beberapa chemical UV filtersnya, itu ada some protection, seharusnya ada some protection terhadap sinar UVA. Jadi seharusnya PA-nya tuh ada lah ya, berapa, mungkin plus atau plus, aku nggak tahu lah, ini cuma asal nebak. Tapi memang nggak di measure sama mereka sayangnya, jadi aku nggak gitu rekomendasi kalian pakai ini sebagai your main sunscreen, tapi enak untuk kalian reaplikasi, apalagi size-nya mungil seperti ini kalian bisa bawa-bawa untuk kalian reaplikasi tanpa ribet, karena memang teksturnya tuh ringan, terus enak untuk di apply under makeup juga, itu juga enak, di tap-tap aja ya kalau under makeup. Dan walaupun dia mengandung titanium dioxide, dia tuh nggak gitu white cast ya, kalau kalian bisa lihat, dia enak banget untuk aplikasinya. Tapi memang agak thick, jadi lumayan moisturizing banget. Kalau kalian kulitnya oily, kalian bisa skip pelembab. Oke deh, that's it for today. Semoga membantu skincareers video ini. Kalau masih bingung atau mau tanya-tanya, boleh banget diskusi di komen atau join Telegram kita. Itu lagi aktif banget orang-orangnya dan super komunikatif. Aku juga suka jawab-jawabin di situ. Atau bisa DM kami di Instagram, Careskin, or Twitter. Jadi we're all over the place. Just join our community. Dan jangan lupa tentunya subscribe, like, and share to your friends biar Careskin bisa terus produksi konten-konten yang menarik seperti ini. Thank you so much, skincareers. Bye-bye. Love you.